Sebuah pukulan besar menghantam tameng cahaya yang melindungi tubuh Laras. Benturannya menghasilkan dentuman keras, membuat tubuh Laras terpental ke belakang dan menghantam batang pohon besar. Setiap kali bilah keris Jantaka menebas, udara terbelah dan memunculkan suara dengung gaib yang menusuk telinga. Setiap kali tongkat lelaki tua itu menghantam, tanah berguncang dan kobaran merah seperti darah mengalir di permukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri. Bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan kisah Satrio Wicaksono. Yang pada episode sebelumnya, Satrio sedang berada di sebuah desa gaib dan sedang dihadapkan dengan dua pilihan berat, yaitu menyelamatkan Bastian, Alma, dan juga Lisa, atau mendapatkan petunjuk tentang tempat di mana Nyai Gandari berada. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Satrio terdiam lama di beranda rumah milik lelaki tua itu. Angin malam yang tadi terasa lembut kini berubah menjadi dingin dan berat, seolah turut menekan dadanya. Kata-kata dari sosok tersebut terus berputar di benaknya dan menembus lapisan hatinya yang paling dalam. Pilihan yang diberikan bukan sekedar antara dua arah, tapi antara takdir dan nurani, dan juga antara apa yang seharusnya dia jalani serta rasa kemanusiaan yang menolak diam melihat mereka terjebak dalam siksa tanpa akhir. Dari kejauhan, suara gamelan samar-samar terdengar lagi, semakin jelas seolah memanggilnya menuju lembah tempat Nyai Gandari berada. Di sisi lain, dari dalam rumah, Satrio bisa merasakan denyut lemah dari aura Bastian dan kedua temannya. Tiga jiwa yang tergantung di antara hidup dan mati. Dia menarik nafas panjang, matanya menatap ke arah jalan setapak yang mengarah ke lembah, lalu kembali ke arah pintu rumah. Dua dunia terbentang di hadapannya. Satu penuh misteri dan jawaban tentang Dewi, satu lagi penuh beban dan tanggung jawab yang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Di sisi lain, lelaki tua itu masih berdiri tegak sambil terus menatap Satrio dengan sorot mata yang dalam dan tajam, seolah dia bisa membaca isi hati Satrio tanpa kata. Di antara mereka, keheningan memanjang, hingga akhirnya Satrio mengangkat kepala lalu menatap balik lelaki tua itu dengan menganggukkan kepalanya. Setelah itu Satrio melangkah perlahan menuju pintu rumah. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Namun hal itu sudah jelas jika dia memilih jalan yang paling berat, yaitu menyelamatkan Bastian, Alma, dan Lisa dari jerat alam gaib yang akan menghukum mereka. "Jadi kau memilih untuk membawa mereka pergi, Le?" ujar lelaki itu dengan suara berat. "Iya, Mbah," balas Satrio sambil menoleh ke arah belakang. "Kalau begitu aku akan menunggumu, Le. Dan aku pastikan kalian akan menjadi budak di tempat ini untuk selamanya," ucap lelaki tua yang perlahan menghilang dari pandangan Satrio. Ketika Satrio membuka pintu rumah itu, angin dingin berhembus dari dalam, membawa aroma wangi dupa samar yang menggantung di udara. Laras masih tertidur bersila, tubuhnya dilingkupi cahaya tipis berwarna hijau, pertanda perlindungan spiritualnya masih bekerja. Di sisi lain, Alma dan Lisa tampak mulai gelisah.
Tubuh mereka sedikit bergetar, sementara Bastian duduk bersandar pada dinding bilik bambu dengan wajah pucat dan mata yang terpejam. Bas, bangun. Kita harus pergi dari sini, ucap Satrio lirih sambil menggoyang-goyangkan tubuh Bastian. Aku nggak kuat lagi, Mas, balas Bastian dengan mata yang perlahan terbuka. Kuatkan hati dan pikiran kalian, Bas. Jika tidak, kalian bertiga akan berada di tempat ini untuk selamanya, ujar Satrio dengan suara pelan namun terdengar tegas. Ada apa, yo? Tanya Laras yang langsung bangkit dari duduknya. Kita harus segera pergi dari tempat ini, Ras, balas Satrio singkat. Namun, belum sempat mereka pergi, tiba-tiba saja ruang tempat Satrio dan yang lainnya berada mulai berputar pelan. Bayangan dinding rumah berubah menjadi kabut berwarna abu-abu. Dari sela-sela udara, muncul bayangan hitam yang bergerak melingkar, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Satrio tahu kekuatan alam gaib di tempat itu telah menolak keputusannya. Dia sudah dianggap melanggar keseimbangan yang dijaga oleh penjaga wilayah itu. Apa yang harus kita lakukan, yo? Tanya Laras yang mulai terlihat kebingungan. Tenang dulu, Ras. Aku akan mencoba menggunakan ajian Sirpawening untuk dapat keluar dari tempat ini, balas Satrio dengan penuh keyakinan. Walau Satrio tahu jika dia sudah tidak dapat lagi menggunakan ajian Sirpawening setelah apa yang terjadi di lingkaran waktu, namun dia tidak sedikit pun goyah. Dengan penuh keyakinan, Satrio mengangkat tangannya sambil membaca mantra dari ajian itu. Dan apa yang terjadi sungguh membuatnya heran sekaligus tenang. Dari dalam tubuhnya muncul getaran halus, diikuti cahaya putih yang perlahan menyelimuti mereka, lalu merambat ke seluruh penjuru ruangan, membentuk lingkaran sempurna yang memantulkan sinar lembut dan menjadi pagar pelindung gaib. Cahaya dari ajian Sirpawening berdenyut perlahan seolah hidup, dan dalam hitungan detik udara di sekitar mereka menjadi sunyi. Suara jangkrik yang tadinya riuh mendadak lenyap, begitupun dengan suara bisikan halus yang sejak tadi berputar di luar rumah. Semua lenyap dalam hening yang tidak biasa, hening yang menandakan bahwa batas antara mereka dan dunia halus baru saja terkunci. Ajian Sirpawening terus bekerja, pancarannya menutupi keberadaan mereka dari segala bentuk penglihatan dan pendengaran makhluk gaib. Wujud mereka seolah menghilang, lenyap dari pandangan dimensi tempat itu. Bahkan energi kehidupan yang biasanya memancar dari tubuh manusia kini terselubung rapat, hanya menyisakan denyut samar yang sulit dilacak bahkan oleh makhluk gaib sekalipun. Satrio bisa merasakan bagaimana lapisan cahaya itu menempel di kulitnya, dingin tapi menenangkan. Laras yang duduk tidak jauh darinya mulai terselimuti aura biru muda, seolah tubuhnya menyesuaikan diri dengan energi pelindung itu. Bastian, Alma, dan Lisa yang sebelumnya gelisah kini tampak tenang. Nafas mereka kembali teratur, dan wajah mereka yang sebelumnya pucat perlahan kembali tenang serta damai, seakan tertidur dalam pelukan kekuatan yang lembut namun sangat kuat. Bersamaan dengan itu, ruangan yang sebelumnya berputar kini kembali tenang, dan perlahan-lahan dinding bilik bambu serta atap gentingnya menghilang dari pandangan mata. Dan di saat itulah Alma menjerit dengan keras ketika di sekitar tempatnya berada muncul bayangan-bayangan hitam yang mengitari mereka. Sementara itu, Bastian jatuh terduduk yang diikuti Lisa yang mulai kehilangan kesadarannya. Tenang, Bas, mereka tidak melihat kita, ujar Satrio dengan keringat dingin yang menetes dari pelipisnya. Namun bibirnya terlihat tersenyum tipis karena dia tahu ajian Sirpawening yang dianggapnya telah padam kini bangkit kembali. Ilmu apa yang kau gunakan ini, yo? Tanya Laras penasaran. Ajian Sirpawening, Ras. Sebelumnya
Ajian ini tidak dapat aku gunakan ketika aku melawan ribuan makhluk gaib itu, balas Satrio menjelaskan. Ras, tolong kau bantu Lisa dan Alma, pinta Satrio sambil memandang ke arah sekitar. Laras segera bergerak menunduk di sisi Alma dan Lisa yang kini tubuhnya menggigil hebat. Dari telapak tangannya terpancar sinar lembut berwarna biru muda yang merambat ke arah keduanya. Udara di sekitar mereka mendadak terasa hangat, seperti ada kekuatan yang menenangkan seluruh ketakutan di dalam diri. Perlahan, nafas Alma dan Lisa kembali teratur. Tubuh mereka berhenti gemetar, sementara wajah pucat mereka mulai memantulkan semburat kehidupan. Satrio tetap duduk di tempatnya menatap ke arah sosok makhluk yang masih mencari keberadaan mereka. Sementara mantra dari ajian Sirpawening terus berputar dalam pikirannya. Dia tahu jika mereka harus segera pergi dari tempat itu dan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan Bastian, Alma, dan Lisa. Kita harus segera pergi dari tempat ini, Ras. Apakah Lisa dan Alma sudah bisa berjalan? Tanya Satrio memecah keheningan. Sebentar lagi yo, biar aku jelaskan dulu keadaan di sini, balas Laras dengan wajah serius. Bagaimana keadaanmu, Bas? Tanya Satrio kepada Bastian yang masih tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Aku nggak tahu, Mas. Aku bingung, balas Bastian sambil menatap ke arah makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Tenang, Bas, mereka tidak bisa melihat keberadaan kita. Jadi sekarang kau aman. Tapi kita harus segera pergi dari tempat ini untuk mencari jalan keluar, ujar Satrio menjelaskan. Apakah kau sudah bisa berjalan, Bas? Tanya Satrio yang langsung dibalas dengan anggukan kepala. Satrio menarik nafas panjang, merasakan denyut energi di dalam tanah yang ada di bawahnya. Ritme gaib mulai terasa mengganggu, seolah seluruh ruang itu sedang berubah wujud. Dia menatap Laras yang masih mencoba menjelaskan apa yang sedang mereka alami kepada kedua gadis itu, sambil terus mengalirkan energi murni dari telapak tangannya yang memancarkan cahaya biru lembut. Udara di sekitar mereka mulai bergulung, menandakan bahwa tempat itu tidak akan bertahan lama. Dengan satu hentakan ringan, Satrio berdiri. Cahaya pelindung dari ajian Sirpawening menurun sejenak, namun masih cukup kuat untuk menutupi keberadaan mereka. Dia menatap ke arah barat di mana kabut tampak sedikit tipis, seperti membuka celah yang mengarah pada jalan keluar. Nalurinya berkata, jika itu bukanlah kebetulan semata. Tanpa ragu, dia memberi isyarat pada Laras. Laras mengangguk sambil membantu Alma dan Lisa untuk berdiri. Sementara Bastian yang masih pucat segera berdiri walau lututnya bergetar. Mereka mulai berjalan cepat, menyusuri tanah yang dingin dan licin. Di sekeliling mereka, makhluk-makhluk gaib terus bergerak, tapi tak satu pun dari mereka yang menyadari keberadaan Satrio dan yang lainnya. Setiap langkah terasa seperti menembus lapisan waktu. Pohon-pohon di kiri kanan mereka berubah wujud dari pohon bambu menjadi batang-batang besar yang berlumut dan bengkok tak wajar, seolah hidup dalam waktu yang berbeda. Udara makin berat, langit makin gelap dan kabut makin pekat. Tapi di kejauhan Satrio bisa melihat sesuatu. Cahaya samar yang tampak seperti obor yang berderet di sisi jalan berbatu. Semakin jauh mereka berjalan, semakin jelas terlihat bahwa obor-obor itu bukan obor biasa. Lidah apinya berwarna kebiruan, bergetar pelan tanpa asap, menempel pada tiang-tiang kayu yang tertancap di tanah dengan jarak teratur. Di bawah cahaya itu muncul guratan simbol-simbol kuno yang menempel pada permukaan batu seperti jejak mantra penjaga wilayah gaib. Akan tetapi, tidak lama kemudian langkah Satrio mulai gontai. Cahaya putih yang sejak tadi melingkupi tubuh mereka perlahan memudar. Aura ajian Sirpawening yang semula menjaga dan menyembunyikan keberadaan mereka kini mulai menipis, seperti kabut yang tersapu angin.
Laras yang berjalan di belakangnya segera menyadari perubahan itu. "Yo, ajianmu," ujar Laras khawatir. Namun tidak lama setelahnya, cahaya dari energi pelindung itu benar-benar padam. Dan dalam sekejap, hawa di sekitar mereka berubah. Angin yang tadinya hening kini berputar liar, membawa suara-suara lirih yang datang dari berbagai arah. Bersamaan dengan itu, dari dalam kabut langkah kaki terdengar mendekat. Pelan, berat, namun teratur. Satrio segera berdiri tegak walau tubuhnya masih lemah, tapi matanya tetap waspada. Sejurus kemudian, dari balik kepulan kabut yang melingkupi tempatnya berada, muncul sosok lelaki tua itu lagi. Rambutnya panjang beruban diikat ke belakang dengan ikat kepala lusuh. Jubah hitamnya robek di beberapa bagian, namun auranya memancarkan kewibawaan yang membuat Bastian, Lisa, dan Alma menunduk ketakutan. Di tangan kanannya, lelaki itu memegang sebatang tongkat dari kayu asam tua yang penuh guratan aneh. Wajahnya berkerut tapi sorot matanya tajam, terlalu tajam untuk ukuran manusia biasa. Dia menatap lurus ke arah Satrio lalu tersenyum pelan. "Kau telah memilih sesuatu yang salah, Le," ujarnya sambil menatap tajam ke arah Satrio. "Seharusnya kau dan Laras sudah bisa pergi dari tempat ini, dan juga kau dapat bertemu dengan gadis yang dibawa oleh Nyai Gandari," imbuhnya lagi dengan lantang. "Maafkan saya, Mbah, tapi saya tidak bisa meninggalkan mereka bertiga," balas Satrio dengan tegas. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat berat, seolah setiap helaan nafas membawa beban dari ribuan jiwa yang tak kasat mata. Kabut yang bergulung kini menebal, berputar membentuk pusaran besar di antara pepohonan yang bengkok. Daun-daun berjatuhan, tapi bukan karena angin, melainkan karena energi gaib yang mulai bergetar dari dua arah yang berseberangan. Satrio menatap lelaki tua itu dalam diam, matanya mulai berpendar lembayung, dan bilah keris jantaka mulai memendarkan cahaya putih. Di hadapan Satrio, lelaki tua itu pun tidak tinggal diam. Dia mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi, lalu dari ujungnya muncul kilatan merah darah seperti bara yang menetes ke tanah. "Kalau begitu, aku akan menghabisimu di tempat ini, Le," ujar sosok lelaki tua itu sambil mengayunkan tongkatnya. Dalam sekejap, kilatan merah langsung menyambar ke arah Satrio. Namun, Satrio berhasil menghindar dan membawa pertempuran itu menjauh dari Laras, Bastian, Lisa, dan juga Alma. Langkah Satrio berpindah cepat di antara kabut dan bayangan. Setiap tanah yang diinjaknya memercikan cahaya lembayung, menandakan getaran energi dari ajian Guntur Wulung yang mulai terbangun di dalam tubuhnya. Suara petir lirih terdengar di udara, seolah langit menyadari bahwa dua kekuatan gaib sedang bertemu di dunia yang seharusnya tak tersentuh manusia. Sosok lelaki tua itu melayang ringan di atas tanah, tongkat kayunya berputar di udara seperti seekor ular yang merah menyala. Setiap ayunan meninggalkan jejak api yang melingkar, membentuk simbol-simbol kuno di udara, yang kemudian menjelma menjadi belasan sosok bayangan hitam tak bertubuh. Mereka berlari di antara kabut, menyerbu ke arah Satrio. Dengan satu gerakan halus, Satrio menurunkan kuda-kudanya. Bilah keris jantaka di tangannya kini bergetar, memancarkan garis-garis petir keunguan yang berputar di sekitar tubuhnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap dari pandangan, lalu muncul di balik kabut secepat kilat. Satu tebasan ringan memecah udara dan tiga bayangan hitam langsung terbelah menjadi kabut tipis yang lenyap di udara. Namun, serangan itu tidak berhenti. Dari atas, kilatan merah kembali turun menghantam tanah di mana Satrio berpijak. Ledakan besar terjadi, menimbulkan gelombang panas yang membuat kabut tersibak menjauh ke segala arah. Potongan batu, debu, dan serpihan tanah berterbangan di udara. Tapi Satrio tetap bertahan. Tubuhnya terlindung oleh cahaya lembayung yang kini semakin kuat.
Udara di sekitarnya mendesis. Getaran petir dari ajian Guntur Wulung mulai menebar ke segala arah, membuat tanah di bawahnya retak dan memunculkan aliran cahaya biru yang menjalar seperti akar namun berwarna terang. Dari setiap celah tanah yang terbelah muncul semburan cahaya halus, menciptakan medan energi yang menahan tekanan gaib dari sosok lelaki tua itu. Pertarungan pun berubah menjadi pusaran kekuatan. Langit di atas mereka berganti warna, dari gelap pekat menjadi keunguan menyala. Petir menyambar tanpa suara, hanya menyisakan kilatan yang menembus kabut. Di tengahnya dua sosok itu saling menyerang dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata manusia. Setiap kali bilah keris jantaka menebas, udara terbelah dan memunculkan suara dengung gaib yang menusuk telinga. Setiap kali tongkat lelaki tua itu menghantam, tanah berguncang dan kobaran merah seperti darah mengalir di permukaannya. Satrio berputar cepat melompat ke udara. Dari kedua telapak tangannya memancar cahaya ungu pekat, sisa dari inti ajian Guntur Wulung yang kini membentuk pola petir di depan dadanya. Dia melemparkannya ke arah lawan, menghantam pusaran merah yang melindungi sosok lelaki tua itu. Tabrakan dua energi besar pun menciptakan ledakan yang mengguncang dimensi, menimbulkan gelombang kejut yang membuat pepohonan bengkok dan ilalang di kejauhan terbakar dalam sekejap. Tubuh Satrio terhempas ke tanah, tapi dengan cepat dia bangkit kembali. Darah menetes dari sudut bibirnya, namun tatapannya tetap tajam. Di seberangnya, sosok lelaki tua itu berdiri tegak. Sebagian jubah hitamnya kini hangus dan sebagian wajahnya berubah menjadi asap hitam yang berputar. Kabut di sekitar mereka kian menipis, seolah tidak mampu lagi menahan benturan dua kekuatan besar itu. Dari kejauhan, Laras memandang dengan wajah tegang, sedangkan Bastian, Alma, dan Lisa hanya bisa berlutut dalam ketakutan. Tubuh mereka bergetar di bawah tekanan energi yang begitu dahsyat. "Apa kau bisa mendengar suaraku ini, Ras?" ujar Satrio dalam batinnya. "Iya yo, aku dapat mendengarnya dengan jelas," balas Laras sambil memandang ke arah pertempuran Satrio di kejauhan. "Bawa Bastian dan yang lainnya pergi dari tempat ini, Ras. Dan jika kau bisa, cari gerbang gaib yang menghubungkan tempat ini dengan dunia nyata," ujar Satrio melalui telepatinya. "Lalu, bagaimana denganmu, yo?" tanya Laras yang mulai merasa khawatir. "Aku akan menahan lelaki tua ini, Ras," balas Satrio dengan tenang. "Baiklah, yo. Tapi, jika kau tidak dapat menemukanku di tempat ini, kau tahu di mana harus mencariku," balas Laras dengan penuh keyakinan. Laras memejamkan mata sejenak, membiarkan suara batin Satrio memudar di antara dentuman gaib yang mengguncang seluruh tempat itu. Angin panas berembus dari arah medan pertempuran, membawa butiran abu bercahaya yang berterbangan di udara seperti serpihan bintang yang terbakar. Dia tahu waktunya tidak banyak dan dia harus membawa Bastian, Alma, serta Lisa pergi. Dengan satu tarikan nafas panjang, Laras berdiri tegak, lalu merentangkan kedua tangannya. Cahaya hijau segera mengalir keluar dari dalam tubuhnya, membentuk lingkaran pelindung yang memantulkan sinar lembut di tengah kegelapan. Bastian yang masih berlutut segera bangkit perlahan dari tanah, diikuti oleh Alma dan Lisa. Tanah di sekitar mereka mulai retak akibat benturan energi antara Satrio dan sosok lelaki tua itu. Tapi langkah Laras dan ketiganya tetap mantap, seolah bumi tak mampu menjatuhkan mereka. Di kejauhan, kilatan lembayung dan bara merah masih saling bertabrakan, mengoyak langit yang kini memutih seperti senja terbakar. Suara petir menyambar tanpa henti, menandakan ajian Guntur Wulung telah mencapai puncaknya. Laras menoleh sebentar, hanya sekejap, melihat sosok Satrio berdiri di tengah badai energi, dikelilingi cahaya yang menyilaukan. Di hatinya dia tahu bahwa setiap detik di tempat itu adalah taruhan antara hidup dan hilang dalam pusaran waktu. Dengan cepat,
Laras melangkah menjauh, membawa Bastian dan yang lainnya menembus kabut yang kini bergerak liar seperti ombak. Setiap langkahnya menghapus jejak di tanah, setiap hembus nafasnya menciptakan gema halus yang memecah batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan di hadapannya, dari balik kabut mulai terlihat cahaya samar yang terus berdenyut. Semakin mendekati cahaya itu, terlihat garis samar yang menyerupai gapura batu tua di mana cahaya keemasan menetes perlahan seperti embun dari dunia lain. Laras mempercepat langkahnya, aura pelindung di sekelilingnya mulai bergetar menandakan ada energi gelap yang datang mendekat. Dan benar saja, sebelum mereka sampai pada batas alam gaib dan dunia nyata, muncul sosok makhluk menyeramkan yang wujudnya seperti genderuwo. Di sisi lain, di tempatnya bertarung, Satrio menancapkan keris Jantaka ke tanah. Dari bilahnya keluar pusaran cahaya keunguan yang melingkar lebar, memerangkap medan pertempuran dalam lingkaran cahaya. Kilat turun dari langit menyatu ke bilah keris tanpa hulu itu. Sedangkan sosok lelaki tua kembali mengangkat tongkatnya sekali lagi, dan dari dalam tanah muncul tangan-tangan bayangan yang menjulur lalu berusaha meraih tubuh Satrio. Tangan-tangan bayangan itu terlihat seperti akar-akar hitam yang hidup, berputar dan terus bergerak. Suara mereka mendesis lirih, seperti jeritan makhluk yang lama terkurung di kegelapan. Namun, sebelum cengkeraman itu sempat menyentuh kulitnya, aura lembayung dari tubuh Satrio menyala kuat, membentuk perisai cahaya yang menguapkan setiap sentuhan kegelapan yang mendekat. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat, retak dan membentuk pola pusaran, tanda bahwa energi guntur wulung di dalam dirinya tengah membentuk keseimbangan baru. Di atas kepala Satrio, kilatan petir menari, berpadu dengan cahaya keris Jantaka yang kini berdenyut hidup, seolah menjadi perpanjangan dari kesadarannya sendiri. Lelaki tua itu berteriak nyaring, matanya merah menyala dan tongkatnya menghantam tanah. Seketika, seluruh tangan bayangan berubah menjadi sosok-sosok hitam menyerupai prajurit gaib yang masing-masing membawa senjata seperti pedang dan tombak. Mereka melompat serentak, menyerbu ke arah Satrio dengan kecepatan tinggi. Melihat serangan yang sangat cepat itu, Satrio menutup matanya sejenak, membiarkan setiap inderanya tenggelam dalam diam. Dan ketika dia membuka mata, tatapannya telah berubah. Terlihat tenang tapi menembus segala lapisan ruang. Dalam gerakan cepat, tubuhnya memutar yang diiringi dengan terlepasnya bilah keris Jantaka dari tangannya. Keris itu melayang lalu berputar cepat, membentuk anak panah cahaya yang membelah udara. Satu demi satu prajurit bayangan itu tertebas dan tertancap lalu lenyap dalam letupan cahaya putih keunguan. Namun, setiap kali satu menghilang, dua lagi muncul dari bayangan baru. Dari balik kabut, lelaki tua itu terus tersenyum. Dia seolah menikmati pertarungan itu seperti ritual kuno yang telah lama dia nantikan. Tidak ingin kehilangan banyak energi, tiba-tiba Satrio menghentikan serangannya. Dia memanggil kembali bilah keris Jantaka, dan keris itu pun kembali ke genggaman tangannya. Satrio berdiri tegak sambil memusatkan energinya. Lalu dari mulutnya terucap kembali ajian Sirepawening yang perlahan melindunginya dan membuat tubuhnya menghilang dari pandangan lawan-lawannya. Suara desir angin bergema lembut ketika Satrio lenyap dari pandangan. Hanya getaran tipis yang tersisa di udara seperti gema langkah ruang yang tak berwujud. Lelaki tua itu menyipitkan mata, menajamkan inderanya dan mencoba menembus tabir ajian Sirepawening yang kini membungkus ruang di sekitar Satrio. Namun, yang dia rasakan justru keheningan. Hening yang menyesakkan seolah dunia berhenti berputar. Dan dari balik keheningan itu, muncul hembusan energi halus yang menari seperti bayangan di antara kabut. Lelaki tua itu menghentakkan tongkatnya ke tanah, memunculkan pusaran merah di bawah kakinya. Namun, pusaran itu tiba-tiba retak, lalu terbelah oleh sesuatu yang datang dari arah yang tak terduga.
Tiba-tiba kilatan lembayung melintas secepat cahaya, menembus udara di sisi kanan. Lelaki tua itu sempat memiringkan tubuhnya, tapi ujung jubahnya terbelah dua, tersapu energi tajam yang tak sempat dia tangkap. Dari celah kabut samar terlihat bayangan Satrio bergerak seperti kilat, cepat, sunyi, dan sulit diprediksi. Udara di sekitar pertempuran bergetar setiap kali langkah tak kasat mata itu menjejak bumi. Lelaki tua itu mulai menggeram pelan, melepaskan hawa panas dari tongkatnya yang kini bergetar merah membara. Dia mengibaskan tongkat itu ke udara, menciptakan puluhan percikan merah seperti bintang jatuh yang menghujani sekelilingnya tanpa arah. Namun tiap percikan yang jatuh justru mengenai bayangan-bayangan hitam yang merupakan sosok dari panggilan energinya sendiri, memusnahkan mereka satu persatu hingga hanya tersisa dirinya dan udara yang terus berdengung. Aku tidak menyangka jika ada manusia yang memiliki kesaktian semacam ini, ujar lelaki tua itu dengan wajah kesal. Kalau kau memang seorang kesatria pemberani, hadapi aku dengan wujud nyata, imbuh sosok lelaki tua itu lagi. Tidak berselang lama, kabut di tempat itu perlahan menipis, dan di balik gumpalan tipis muncul bayangan Satrio. Langkahnya ringan, tapi setiap jejaknya menimbulkan riak di tanah seperti gelombang air. Di genggamannya, keris Jantaka kini bersinar lembut, bukan untuk membunuh, tapi untuk menundukkan. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, Satrio bergerak secepat kilat, lalu memutar tubuhnya sekali lagi. Dan bilah keris Jantaka menghantam tongkat kayu asam itu dari bawah, lalu mematahkan aliran energi merah di dalamnya. Ledakan cahaya menyebar ke segala arah, menerbangkan dedaunan dan abu. Lelaki tua itu terhempas ke belakang, terbatuk darah hitam, tapi matanya tetap terbuka. Wajahnya masih terlihat tenang meski dia sadar jika kini dia berhadapan dengan kekuatan yang jauh melampaui kekuatannya. Dalam gemuruh cahaya yang mulai mereda, Satrio berdiri tegak di tengah pusaran debu dan kilat yang perlahan padam. Tubuhnya masih berselimut aura lembayung, namun kini terlihat tenang. Lelaki tua itu berusaha bangkit, namun dengan sigap Satrio mengunci energinya dengan ajian guntur wulung yang kini mengikatnya. Cukup bah, jika sampean melawan, energi petir itu akan menghanguskan tubuh sampean hingga musnah, ujar Satrio dengan tegas. Mengapa kau tidak menghabisi aku saja? Tanya lelaki tua itu tanpa sedikit pun rasa takut. Aku tidak memiliki niat untuk memusnahkan siapapun, bah. Kedatanganku ke tempat ini hanyalah sebuah kebetulan semata. Tapi di balik semua itu, aku malah bertemu ketiga pendaki itu. Dan yang lebih penting lagi, aku harus tahu di mana Nyai Gandari berada, balas Satrio dengan tatapan tajam. Di sisi lain, Laras mulai memusatkan energi murninya untuk menghadapi sosok makhluk yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tubuh makhluk itu menjulang besar, bulu-bulu hitamnya tebal dan basah seperti diselimuti kabut pekat. Matanya merah menyala, berputar liar menatap Laras, Bastian, Alma, dan Lisa. Nafasnya seperti uap panas dari kawah gunung berapi, dan setiap langkahnya mengguncang tanah di bawah mereka. Bastian langsung memeluk Alma yang mulai menjerit ketakutan, sementara Lisa kembali tidak sadarkan diri dan jatuh terkulai. Laras memejamkan mata sejenak sambil menarik nafas panjang. Kedua tangannya terangkat perlahan, sementara bibirnya mulai bergetar melafalkan sebuah mantra dari ilmuwan ajian Raga Sukma Nirmala. Udara di sekelilingnya berubah, lalu dari tanah muncul pusaran angin kecil yang berputar, lalu menjelma menjadi pusaran cahaya biru muda. Rambut Laras terurai, dan dari matanya memancarkan sinar putih yang lembut beradu dengan sorot merah sosok genderuwo itu. Makhluk itu meraung keras, suaranya seperti guntur yang terdengar menggelegar dan membuat daun-daun kering berterbangan. Dia mengayunkan tangan besar berbulu itu, menciptakan gelombang energi hitam yang meluncur deras ke arah Laras. Tapi sebelum gelombang itu menyentuhnya,
Laras menjejak tanah dan melemparkan tangan kirinya ke depan. Cahaya hijau dari ajian Raga Sukma Nirmala menyembur keluar, membentuk tameng berbentuk lingkaran yang menahan serangan itu. Benturan keduanya menimbulkan ledakan yang mengguncang pepohonan di sekitarnya. Tanah terbelah, kabut menyingkir dan udara dipenuhi serpihan energi cahaya. Tubuh Laras terhempas beberapa langkah ke belakang, namun dia segera berdiri kembali, menatap makhluk itu dengan sorot mata tajam. Tanpa berkata apapun, dia menundukkan tubuhnya sedikit, lalu melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya seperti bayangan yang menembus udara, dan dalam sekejap Laras sudah berada di belakang sosok genderuwo itu. Dia menghantam punggung makhluk itu dengan telapak tangan kanannya yang menyala terang. Raungan keras kembali terdengar, disusul dengan tubuh genderuwo itu yang terdorong ke depan. Namun pukulan dari Laras tidak membuat sosok itu tumbang, tapi justru membuatnya semakin murka. Tubuh besar makhluk itu berguncang hebat, bulu-bulunya berdiri dan matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Raungan panjang menggema ke seluruh penjuru hutan gaib, mengguncang lapisan udara dan membuat tanah di sekitar mereka retak-retak. Laras segera mengambil sikap bertahan, nafasnya mulai tersengal, aura hijau yang melingkupinya bergetar pelan. Dia tahu serangan tadi telah menguras sebagian besar tenaganya, tapi belum sempat dia menata kembali pernapasannya, sosok itu sudah menghilang dari pandangan dan dalam sekejap muncul tepat di hadapannya. Sebuah pukulan besar menghantam tameng cahaya yang melindungi tubuh Laras. Benturannya menghasilkan dentuman keras, membuat tubuh Laras terpental ke belakang dan menghantam batang pohon besar. Suara tulang bergesek terdengar pelan, namun cukup membuat Bastian dan Alma menjerit ngeri. Tameng cahaya itu retak, lalu pecah berderai menjadi serpihan cahaya yang memudar di udara. Makhluk itu tidak berhenti di situ. Dia meraih batang pohon besar di sebelahnya dan mencabutnya begitu saja, lalu mengayunkannya seperti tongkat raksasa. Laras melompat ke samping, tapi ujung batang pohon itu tetap menyambar pundaknya. Suara keras terdengar, tubuhnya terpental jatuh berguling di tanah meninggalkan jejak darah di rerumputan lembab. Dengan tubuh gemetar, Laras memaksakan diri. Di dadanya, ajian Raga Sukma Nirmala masih berpendar lemah, melindungi sebagian jiwanya dari serangan langsung, namun fisiknya tak lagi mampu menahan. Aku akan menahan makhluk itu, Bas. Selagi ada kesempatan, pergilah bersama yang lain ke arah cahaya itu, ujar Laras kepada Bastian dengan tegas. Sekarang, keselamatan kalian bertiga ada di tangan kalian sendiri, Bas. Imbuhnya lagi sambil mengangkat kedua tangannya untuk memanggil kekuatan yang tersisa. Namun, sebelum mantra sempat sempurna terucap, makhluk itu melesat dan mencengkram Laras dengan satu tangan. Cengkeraman itu begitu kuat hingga tulang lengannya terasa remuk. Suhu panas dari kulit makhluk itu merambat ke tubuh Laras, membuatnya menjerit tertahan. Energi kegelapan menembus lapisan pelindungnya, mematikan setiap percikan cahaya biru di sekeliling tubuhnya. Dalam detik-detik terakhir sebelum kesadarannya memudar, Laras masih sempat menatap Bastian dan Alma yang bersembunyi di balik semak. Tatapannya tegas, memerintahkan mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Dan setelahnya, tubuh Laras dilempar keras ke tanah, menghantam batu besar dan terbaring tidak berdaya. Sosok makhluk itu berdiri tegak di hadapannya mengeluarkan dengusan berat, lalu perlahan merunduk mendekat ke arah Laras. Dan yang mengejutkan, tubuh Laras tiba-tiba menghilang begitu saja bagai ditelan bumi. Makhluk itu berhenti seketika, kedua matanya yang menyala merah menyapu ke permukaan tanah di depannya, mencari-cari mangsa yang lenyap begitu saja. Nafasnya memburu, berat dan berasap seperti kepulan bara dari perut kawah. Dia mengaum keras hingga dedaunan di sekelilingnya berterbangan. Namun, tidak ada jejak apapun dari Laras.
Tidak ada bayangan dan tidak ada energi, seolah perempuan itu memang tidak pernah ada di sana. Sementara itu, Bastian hanya bisa memejamkan mata dengan tubuh yang gemetar, sedangkan Alma sudah kehilangan kesadarannya dan kini terbaring lemah di samping tubuh Lisa. Di tengah suasana yang mencekam itu, tiba-tiba Satrio muncul dari balik kabut dan langsung menyerang sosok genderuwo menyeramkan itu. Bilah keris Jantaka berkilau putih menyala, membelah udara dan meninggalkan jejak cahaya yang berputar di sekeliling tubuhnya. Serangannya menghantam langsung ke bagian dada makhluk itu, menghasilkan ledakan cahaya yang memekakan telinga. Makhluk itu meraung, tubuhnya bergetar hebat, namun segera bangkit kembali dan mengamuk dengan cakar hitam yang membelah tanah di sekitarnya. Satrio melompat mundur, memusatkan tenaga dalamnya, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Getaran besar menjalar seperti ombak, membuat tanah di bawah mereka retak dan menyalakan cahaya biru keunguan dari dalam bumi. Dengan satu gerakan tangan, Satrio memanggil kekuatan ajian Guntur Wulung. Langit di atas mereka berubah menjadi kelam pekat, lalu kilatan petir berwarna ungu menyambar turun tepat mengenai tubuh makhluk itu. Jeritan panjang menggelegar, tubuh besar itu menggeliat, terbakar dalam cahaya petir yang tak berhenti menyambar. Sementara energi kegelapannya perlahan terurai seperti kabut tersapu angin. Dari wajahnya yang mengerikan, muncul raut seolah ketakutan bukan pada Satrio, melainkan pada sesuatu yang tak terlihat di baliknya. Dengan teriakan terakhir, tubuh makhluk itu meledak menjadi kabut hitam lalu menghilang sepenuhnya. Satrio terengah, tubuhnya bergetar karena tekanan energi besar yang baru saja dia lepaskan. Dia menatap ke arah Bastian, Alma, dan Lisa yang masih terbaring di tanah. Tanpa membuang waktu, dia melangkah mendekat dan mengangkat tangan kanannya. Sisa cahaya dari ajian Sirpawening mengalir dari telapak tangannya, membentuk pelindung halus yang menutupi mereka bertiga agar sisa energi pertempuran tidak melukai tubuh mereka yang lemah. Kabut di sekitar mulai bergerak mundur, menyingkap jalan berbatu yang berujung pada sebuah celah bercahaya di antara dua batu besar. Udara di sekitar celah itu bergetar lembut dan dari dalamnya mengalir sinar putih keperakan yang hangat. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa membantu Mbak Laras," ucap Bastian sambil menangis sedih. "Tidak apa, Bas. Yang penting kalian selamat," balas Satrio dengan tenang. "Sekarang kalian harus segera keluar dari tempat ini sebelum gerbang gaib itu tertutup," imbuh Satrio menjelaskan. "Terima kasih, Mas. Terima kasih," ucap Bastian sambil menghela nafas panjang. "Iya, Bas. Dan nanti setelah kalian kembali ke dunia nyata, jangan ceritakan kejadian ini pada siapapun," balas Satrio sambil menatap ke arah Alma dan Lisa yang belum sadarkan diri. "Dan satu lagi, datanglah ke rumah yang ada di Jalan Joglo Raya, karena sepertinya aku akan membutuhkan bantuanmu, Bas," imbuh Satrio lagi. "Iya, Mas. Aku pasti datang," balas Bastian dengan mantap. Setelah itu Satrio kembali berdiri dan memandang ke arah langit untuk memastikan tidak ada lagi kekuatan lain yang mengintai. Lalu dengan sisa tenaga yang dimilikinya, dia memanggul tubuh Alma, sementara Bastian mengangkat tubuh Lisa. Langkah mereka berat, tapi semakin mendekat ke cahaya gerbang itu, hawa dingin yang menekan perlahan sirna digantikan kehangatan yang menenangkan. Dan ketika mereka sampai di depan gerbang gaib itu, Satrio berhenti sejenak. Dia menatap cahaya itu dalam diam. Dia tahu bahwa gerbang itu bukan hanya jalan keluar bagi Bastian, Alma, dan Lisa, tapi juga batas antara dunia manusia dan wilayah yang tidak mengenal waktu. Dengan kekuatan terakhirnya, Satrio mengangkat tangannya menanamkan energi ke dalam pusaran cahaya itu. Gerbang gaib pun bergetar, lalu terbuka perlahan memunculkan pemandangan samar dari dunia nyata di seberangnya. "Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini, Bas. Tolong kau jaga Lisa dan Alma,
Dan tolong tancapkan batang kayu ini di tempat kau pertama kali menjejakkan kaki di dunia nyata, Bas, ujar Satrio dengan tegas. Baik, Mas, akan saya lakukan. Tapi kenapa Mas Satrio nggak ikut bersama kami saja? Tanya Bastian penasaran. Kita berada pada ruang dan waktu yang berbeda, Bas. Aku akan kembali ke dunia nyata melalui tempat lain, balas Satrio menjelaskan. Satrio menatap ketiganya untuk terakhir kalinya sebelum mendorong mereka masuk ke dalam gerbang gaib. Bastian sempat menoleh, tapi cahaya putih itu segera menelan pandangannya. Saat cahaya itu mulai menutup kembali, Satrio berdiri di sisi gerbang, memandangi celah yang perlahan menghilang. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan kabut yang tersisa dari pertempuran. Dalam kesunyian itu, hanya satu hal yang terlintas di benaknya. Laras, dia tahu sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di balik batas lain dunia ini. Satrio menggenggam keris jantaka erat-erat sambil menatap ke arah timur yang mulai memerah, lalu melangkah lagi menelusuri kabut menuju takdir yang belum selesai. Oke, demikian tadi kisah dari Satrio yang akhirnya dapat menyelamatkan Bastian, Alma, dan juga Lisa. Akan tetapi, Satrio juga harus kehilangan Laras. Lalu bagaimanakah keadaan Laras yang sebenarnya? Apakah dia masih hidup? Semuanya itu tentunya akan terjawab pada episode selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.